apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, klan Ponik dengan nyala api yang tak terpadamkan berbaris dari kejauhan. Bagaimanapun pertempuran mereka dengan klan naga sudah tidak bisa terdamaikan. Hanya pemenang yang bisa menegosiasikan perdamaian jika perdamaian ingin tercapai. Jadi kedua klan terlibat dalam pertempuran sengit yang siap meletus kapan saja. Namun Shoyan tidak ikut campur, dia malah mundur sedikit bersama Longgi. Dengan kekuatan Leontin Gyo, mereka dapat sepenuhnya menyembunyikan keberadaan mereka tanpa diketahui. Bagaimanapun pertempuran ini adalah konflik antara ras dalam dunia Sanhe. Meskipun Shoyan bisa campur tangan dalam hal ini, tapi dia hanya ingin menunggu dan melihat situasinya. Dan untuk saat ini Shoyan memilih untuk menunggu. Karena dalam perang ini adalah perseteruan antara ras naga dan ras Ponik yang memiliki hubungan sebab akibat di antara mereka. Jadi Shoyan tidak perlu terlibat. Longgi, lihatlah pertempuran mereka. Mereka semua bertarung demi takdir dunia mereka. Terlebih lagi mereka bertarung demi tahta raja dunia Sanhe. Jadi, apakah Anda yakin bisa bertahan dalam perjuangan seperti ini? Jadi Anda harus tumbuh lebih kuat dan menjadi Raja Sanhe yang baru. Shoyan berbicara perlahan menoleh ke arah Longgi. Mendengar itu mata Longgi berbinar dan entah apa yang ada di benaknya. Tapi ayah, jika saya berhasil menjadi Raja dunia Sanhe yang baru, bukankah saya mengendalikan kekuatan dunia Sanhe dan membantu dunia sensi kita untuk melawan Taisu? Setelah beberapa saat, Longgi berbicara perlahan, yang membuat Shoyan tercengang. Shoyan pikir Longgi tidak mengerti tentang masalah ini, dan dia tidak bisa mempertimbangkan hal-hal ini. Karena Shoyan jelas masih memandang Longgi dengan perspektif yang sama. Dan memang, Longgi di hadapannya tidak akan mempertimbangkan sisi dirinya yang ini. Sekalipun itu normal, ia adalah Longgi, jadi rasanya normal. Bukan karena Longgi bodoh, melainkan karena dia selalu tenggelam dalam dunianya sendiri. Dan hanya ada Shoyan di matanya. Namun sekarang Longgi berbeda. Kekuatannya tidak hanya telah mencapai keabadian dewa, tetapi dia juga menjadi lebih bijaksana. Dan telah melangkah keluar dari dunianya sendiri yang polos. Sekarang Longgi ayah telah benar-benar tumbuh dewasa. Kita akan tinggal di dunia gunung dan lautan untuk sementara waktu, mengamati dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Jelas Shoyan tidak langsung menolak usulan Longgi, tetapi menyatakan untuk membuat pilihannya sendiri dan membiarkan Longgi mempertimbangkannya lebih lanjut. Tiba-tiba Shoyan mendongak untuk melihat pertarungan antara klan naga dan Ponik yang semakin sengit. Kemudian tatapannya tiba-tiba sedikit menyipit. Longgi, tetaplah di sini dan jangan bergerak, ayah akan segera kembali. Kali ini Shoyan tidak mengatakan apapun secara eksplisit. Hanya memberitahu Longgi untuk tidak mengambil tindakan apapun, sehingga Longgi hanya bisa mengangguk. Dan Longgi tidak melakukan rencana Shoyan. Adapun Shoyan, kekuatan jiwanya yang halus telah menyebar sejak tiba di benua Vicky. Karena ingatan Tian Lolan telah memastikan bahwa Raja Tianshan berada di dalam klan Ponik. Meskipun Shoyan masih belum bisa merasakannya, tapi Shoyan juga tahu ada kemungkinan klan Ponik telah menggunakan batasan untuk menyembunyikannya. Karena melalui ingatan Tian Lolan, Shoyan memiliki gambaran kasar tentang klan Ponik. Dikombinasikan dengan kekuatan jiwa alam kekosongan, sulit untuk tetap menyembunyikan sepenuhnya. Tapi karena tidak dapat mendeteksi aura yang tepat, Shoyan menyelidiki setiap hal aneh yang ia rasakan. Kemudian dengan gerakan pikirannya yang tiba-tiba, Shoyan memanggil kekuatan jiwa gua kekosongannya. Meskipun benua klan Ponik sangat luas, tetapi bagi Shoyan yang memiliki jiwa gua kekosongan, lokasi manapun hanyalah masalah waktu. Jadi Shoyan memanfaatkan kekacauan itu untuk memasuki pedalaman benua Vinky. Adapun nyala api yang berkobar di sana bukan saja tidak mempengaruhi pada Shoyan, tetapi malah mengejarnya, seolah-olah nyala api itu memujanya. Pada saat ini, Shoyan muncul di langit di suatu tempat di atas benua Vinky. Kemudian dia menyembunyikan kehadirannya. Bagaimanapun tempat ini adalah sarang klan Ponik.
dengan banyak anggota klan Ponik yang masih mungil dalam belum dewasa, sehingga terlihat sangat menggemaskan. Jadi kemungkinan Raja Tiansan berada di tempat ini sangat rendah. Tetapi Shen tetap menggunakan kekuatan jiwanya yang halus untuk mencari dengan seksama. Baru setelah memastikan tidak ada hal yang aneh, Shen pergi lagi. Lagi pula klan Ponik terbagi menjadi beberapa bagian. Karena benua Ponik sangat luas dan bagian-bagiannya tersebar. Tidak semuanya terkonsentrasi. Jadi Xiuyan mulai menyelidiki secara bertahap. Tetapi anehnya, Xiuyan tidak dapat menemukan altar yang dilihatnya dalam fragmen ingatan Tian Lolan. Karena Xiuyan benar-benar tidak dapat menemukannya, maka Xiuyan hanya bisa menangkap anggota inti klan Ponik dan mencari jiwanya. Setelah Xiuyan segera mengambil keputusan ini, dia segera menangkap beberapa prajurit klan Ponik secara keberurutan. Dan setelah mengalahkan mereka, Xiuyan tidak membunuh mereka, melainkan mencari jiwa mereka. Meskipun hal ini akan merusak jiwa mereka, tetapi metode Xiuyan tidak membahayakan nyawa mereka. Setelah mencari jiwa mereka, Xiuyan memang mendapatkan beberapa petunjuk. Ternyata ada batasan formasi dalam klan Ponik yang menyembunyikan altar tersebut. Setelah Xiuyan menelusuri petunjuk dari ingatan prajurit klan Ponik, Xiuyan tiba di sebuah hutan gelap. Namun saat masuk, dia mengerutkan kening saat melihat dari atas. Karena dia tidak melihat nyala api, melainkan hanya pepohonan hitam. Namun hutan lebat tidak selalu berwarna hitam. Di tanah, Xiuyan melihat bunga iblis pemakan jiwa. Saking banyaknya, Xiuyan hanya sampai tak bisa berkata-kata. Lagi pula untuk mengeluarkan racun dari tubuh Xuan Huang juga sangat sulit. Jika dia terinfeksi, maka Xiuyan akan segera berdalam situasi yang sama dengan Xuan Huang. Untungnya, Xiuyan memiliki pil racun di dalam dirinya. Namun pil racun ini pun sepertinya tidak akan mampu menyerap racun bunga pemakan jiwa. Oleh karena itu, Xiuyan berhenti sejenak mengamatinya. Tapi racun bunga pemakan jiwa tidak menyebar di udara. Dan bahkan tidak beracun di sini. Jadi Xiuyan bertanya-tanya, mungkinkah hanya dengan menelan bunga ini dia bisa diracuni? Sambil merenung, Xiuyan terlebih dahulu menggunakan kekuatan jiwa kekosongan dan ketenangannya untuk melihat apakah ada formasi pembatasan di tempat ini. Yang ternyata memang ada keberadaan penghalang yang rumit. Benar saja, penghalang itu ada di sana. Xiuyan segera mengeluarkan damo dari lengan bajunya dan dengan cekatan menggenggamnya. Dan damo bertindak persis seperti yang diinginkan Xiuyan. Cahaya biru bersinar dari mata besarnya dan serangkaian formasi padat muncul di udara. Tapi Xiuyan tidak langsung menunjukkan kekuatan damo untuk menghancurkannya, melainkan dia memanggil Goyan. Mata anjing, lihat formasi ini, apakah ada yang mencurigakan? Tanya Xiuyan hati-hati. Bagaimanapun perang antara ras naga dan Ponik bukanlah langkah yang bijaksana, karena tidak mungkin perang itu dipicu oleh kematian Raja Naga tua dan mantan Raja Ponik. Dan setelah melihat bunga iblis pemakan jiwa di depannya, Xiuyan merasa bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Tapi jika ia melanggar batasan dan masuki altar, mungkin juga akan mengungkap kebenaran dari situasi tersebut. Setelah mengamatinya sejenak, tatapan Goyan berubah terasa serius. Batasan sialan ini tidak sederhana, kita harus menemukan sumbernya. Melanggarnya akan membuat meledak, kata Goyan perlahan. Hancurkan, kata Xiuyan tanpa meragukan kemampuan Goyan dan langsung memberi perintah. Apakah Anda begitu percaya pada saya? Dengan kemampuan Tuan Anjing, memang selain klan Ximing, Tuan Anjing ini memiliki bakat tertinggi dalam hal pembatasan. Hanya saja teknik pembatasan ini berasal dari klan Ximing. Mereka suka memasang penyergapan di dalam batasan, sehingga sulit untuk menembusnya. Namun dengan bantuan damo dan kekuatan gabungan kita, seharusnya kita tidak akan mengalami masalah. Meskipun masih butuh waktu, tetapi saya, Tuan Anjing, akan segera melepaskan kekuatan suci saya. Pada saat ini, Goyan merasakan kepercayaan Xiuyan yang besar dan pengakuannya atas keahliannya dalam teknik pembatasan, sehingga sebuah perasaan gembira terpancar dari matanya. Kemudian mata anjing dan mata damo yang aneh dan besar menyala dengan cahaya biru.
bersiap untuk mencoba menghancurkan formasi tersebut. Namun pada saat itu, sebuah kehadiran tiba-tiba mendekat dengan cepat dari segala arah. Dan Xiaoyan dengan jiwanya yang tenang dapat merasakan mereka dari kejauhan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.